Pelajaran biologi materi ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Pembelajaran kali ini adalah bab yang ketiga di semester 2 ini. Pak B di sini adalah tentang ekosistem. Nah, langsung saja tentang ekosistem. Semoga tetap semangat, belajar semangat, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Oke ya, kita mulai dengan ekosistem. Jadi Pak B akan langsung menerangkan tentang itu karena memang waktunya dikit. Biasanya kalau di sekolah, di kelas itu biasanya 3 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Ini adalah mungkin beberapa menit saja. Ikuti konten ini sampai selesai. Nanti biasanya tugasnya akan Pak B sampaikan di slide selanjutnya di video ini. Oke, kita mulai. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu paling mudah sebenarnya, interaksi antara makhluk hidup semuanya, baik konsumen, produsen, konsumen maupun penggunaan dengan lingkungannya. Itu namanya ekosistem. Nah, jadi pembentuk sistem ini semuanya adalah namanya ekosistem. Oke. Lanjutannya adalah komponen-komponen apa saja yang termasuk komponen ekosistem. Jadi yang pertama adalah komponen abiotik. Jadi komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup, tapi tetap mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Contohnya yang pertama adalah air. Air sangat berguna untuk makhluk hidup karena tubuh kita itu 70% terdiri dari air. Sel kita 70% terdiri dari air. Jadi tanpa air, kalau mungkin tidak makan mungkin 1 minggu atau sampai 10 hari mungkin kuat. Tapi kalau nggak minum, jangankan 1 minggu ya, 1 hari aja mungkin sudah rasanya. Nah, kalau mau coba silahkan dicoba sendiri 1 minggu tanpa air. Ya, oke. Udara, nah, sama, itu kan makhluk tidak hidup atau abiotik tapi sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Udara. Bahkan ini lebih heboh lagi, udara itu kalau beberapa menit saja tidak menghirup udara atau oksigen, mungkin tubuh kita akan kekurangan oksigen dan akan menjadikan lemas dan selanjutnya akan sel-sel kita rusak dan akhirnya mati. Cahaya. Nah, cahaya digunakan untuk apa? Untuk penerangan atau untuk proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Terus tanah. Nah, tanah untuk hidupnya tumbuhan dan juga hidupnya organisme yang ada di dalam tanah. Topografi atau tempat, topografi itu tempat apa namanya? Mau dari yang paling rendah 0 meter sampai beberapa meter itu biasanya apa namanya tanamannya itu biasanya berbeda-beda. Iklim. Nah, iklim itu juga sama. Iklim akan mempengaruhi cara orang bercocok tanam dan juga cara tumbuhan itu hidup. Kalau misalnya iklimnya sangat sejuk, biasanya kan sayuran. Jadi Dieng, Wonosobo, itu kan sayuran. Ya, sayuran, ada karika, ada dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi yang di dataran rendah biasanya kan buah-buahan, misalnya semangka dan lain sebagainya. Tapi karena sekarang kemajuan teknologi manusia sehingga dimanapun tempatnya itu buah bisa ditanam, bisa diadaptasikan dengan tempat-tempat tertentu. Bisa melon di dataran tinggi, ada melon di dataran rendah, padi di dataran tinggi, ada padi di dataran rendah, kan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah komponen biotik, yaitu ada 3. Jadi ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Produsen apa? Produsen tumbuhan hijau. Nah, bisa membuat makanan sendiri yang nanti digunakan oleh konsumen. Prosesnya adalah dengan cara proses fotosintesis. Nanti kalau rumusnya itu kalau Pak B jelaskan yo 6 CO2 plus 6 H2O, terus ada sinar matahari dan klorofil. Klorofil itu jadi residu daun, akan menghasilkan C6 H12O6 atau padi atau gula plus 6 O2. Nah, atau plus energi. Tapi kan tumbuhan kan nggak akan menggunakan energinya untuk kegiatan macam-macam. Biasanya disimpan di dalam tubuhnya. Itu dinamakan organisme autotrof karena bisa memasak makanan sendiri. Yang kedua adalah konsumen. Ya, konsumen itu adalah heterotrof. Karena tidak bisa memasak makanan sendiri, memanfaatkan energi dari
autotrof tersebut. Ada 3 tingkatan, yaitu ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora. Herbi itu pemakan rumput dan batang dan sebagainya, misalnya kambing, kuda, sapi, rusa, itu adalah herbivora. Yang kedua adalah karnivora, pemakan daging, adalah harimau, singa, leopard, nah ya kan ya, singa kumbang, ada nggak singa kumbang? Macan kumbang ya. Oke ya, kalau di TV Panglima Kumbang. Yang ketiga omnivora. Omnivora itu adalah semua, pemakan semuanya, termasuk manusia. Manusia itu pemakan semua daging doyan, rumput doyan, bukan rumput ya, padi ya, padi dari beras, terus dari sayuran itu kan semuanya doyan. Ikan, ikan juga doyan, daging juga doyan. Ya, terus ayam itu bisa makan belalang, bisa makan jagung dan sebagainya. Kucing, hari ini kucing sudah menjadi omnivora karena kucing tidak makan daging lagi, tapi dia juga sudah doyan kerupuk, sudah doyan nasi, sudah doyan macam-macam. Oke. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Dekomposer yang menguraikan sisa-sisa makhluk yang sudah mati atau selsah-selsah yang sudah tidak berguna. Ya, cacing tanah, bakteri, jamur, rayap, dan lain sebagainya. Itu pengurai, pemakan selsah-selsah yang sudah mati. Anda bisa bayangkan, kalian bisa bayangkan ketika tanah itu ketika sampah itu enggak busuk. Luar biasa, mungkin seluruh daerah kita, di desa kita itu penuh dengan sampah karena enggak busuk. Ya kan seperti itu ya, tapi tetap busuk, itu adalah fungsi dari pengurai. Oke, sekarang lanjutannya adalah satuan makhluk hidup. Tadi sudah ada produsen, konsumen, dan pengurai. Ada satuan makhluk hidup. Yang pertama adalah individu, yaitu makhluk hidup tunggal yang berdiri sendiri, hidup sendiri. Itu namanya individu. Misalnya seekor rusa, seorang anak namanya Ahmad. Itu kan individu. Makanya ada sifat individualis, itu sendiri ya, nggak mau berbagi, itu namanya individualis. Kalau Pak Bis senang berbagi. Semoga dengan membuat konten seperti ini, pembelajaran seperti ini ya, seperti ini, kalian semua semangat tetap belajar. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya silahkan, apa saja kalau Pak B bisa jawab, saya jawab. Oke ya, WA-nya kan ada. Oke, seperti itu. Yang kedua populasi. Populasi adalah sekelompok individu yang berada di tempat dan waktu tertentu. Misalnya kalau pas di sekolah di ruang itu. Misalnya individu 10 AI 5, individu populasi 10 AI 4, 10 AI 3 dan sebagainya. Terus 12 PPP 1 misalnya, itu kan populasi. Di tempat yang tertentu, tapi ketika misalnya sekarang seperti sekarang ini kan tidak di tempat yang tertentu, tapi tempatnya kan jauh-jauhan, jadi enggak di satu tempat itu ya. Yang ketiga adalah komunitas, jadi kumpulan beberapa populasi. Ya, makanya ada stimba community, itu kan kumpulan beberapa populasi, ada populasi tadi 10 AI, ada 11 AI, 12 AI, 10 PPP, 12 PPP, ya seperti itu ya. Itu. Terus habitat, tempat hidup makhluk hidup. Nah, tempat hidupnya macam-macam kan ada. Kalau singa di hutan, ya. Lupa ada kan singa di kebun binatang ya, ya ada. Tapi kan habitatnya adalah di hutan. Oke, yang adalah ekosistem. Nah, tadi ekosistem adalah interaksi antara komunitas dengan lingkungannya, antara makhluk hidup dengan lingkungannya tadi, yaitu biotik dan abiotik tadi. Bioma, berbagai komunitas di suatu habitat. Jadi macam-macam yang ada di ini akan menjadi bentuk bioma. Kumpulan tadi itu menjadi bioma. Biosfer, semua zona kehidupan di bumi itu namanya biosfer. Oke. Sekarang hubungan kumpulan ekosistem. Nah, atau satu pola interaksinya. Satu, kompetisi. Nah, satu kompetisi, ya, di padang rumput, di padang savana atau di hutan adalah kompetisi, yaitu persaingan beberapa organisme membutuhkan makanan yang sama. Nah, di padang rumput kan persaingan memperebutkan rumput, itu kan namanya kompetisi. Persaingan memperebutkan daging binatang. Nah, kan misalnya ada hiena, ada serigala, ada singa, ada macan. Nah, itu semuanya berkompetisi untuk mendapatkan makanan yang sama. Itu kompetisi. Jadi yang kalah akan menjadi tersingkir, yang menang akan menguasai. Itu seperti itu. Yang ke kompetisi ada dua, yaitu kompetisi intraspesifik, yaitu antar individu dalam satu populasi. Misalnya sama-sama
rusa. Itu kan berkompetisi juga saling, karena misalnya rumputnya tidak begitu banyak, tidak begitu melimpah, biasanya berkompetisi untuk mendapatkan rumput. Yang kedua, interspesifik. Inter itu adalah antara populasi. Jadi misalnya populasi rusa dengan populasi kijang, dengan populasi kambing hutan, dengan populasi banteng, nah sebagainya. Itu kan berkompetisi antara populasi. Pola interaksi yang kedua adalah predasi. Makan dan dimakan. Nah, contohnya adalah harimau dengan kijang, harimau dengan rusa, harimau dengan makanannya harimau itu ya pokoknya babi hutan, atau harimau dengan babi rusa dan sebagainya. Itu namanya adalah predasi. Predasi, yang makan namanya predator, yang dimakan namanya prey. Itu namanya interaksi di seperti kan bisa, ya itu bisa, itu sebagai keseimbangan ekosistem. Karena apa? Karena kalau misalnya ada satu tempat yang meledak tidak dikendalikan yang lain, nanti ada juga yang kurang. Misalnya rumputnya banyak, terus dikasih rusanya sangat banyak, tidak ada yang menekan, misalnya tidak ada yang makan, akhirnya rumputnya kan habis. Sementara rusanya jadi banyak, nanti misalnya rumputnya habis, otomatis rusanya juga akan semakin berkurang lagi. Nah, itu sudah seperti itu siklusnya. Nah, yang ketiga adalah simbiosis atau hubungan timbal balik antara dua individu. Ada 3 macam, yang sangat terkenal ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Kalau mutualisme, dua-duanya itu beruntung, dua-duanya mendapatkan keuntungan. Contohnya burung jalak dengan impala atau jenis rusa di hutan. Kalau kerbau sudah nggak ada di sini ya sekarang ya. Itu saling menguntungkan. Jadi saling menguntungkan. Jadi burung jalaknya dapat kutu dari impala atau rusa tersebut, rusanya kutunya akan hilang. Jadi saling menguntungkan. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme itu yang satu tidak merasa dirugikan, netral, yang satunya beruntung. Contohnya adalah ikan hiu sama rimura. Kenapa ikan hiu tidak merasa dirugikan? Karena itu yang dimakan sisa-sisa dari makanan ikan hiu, atau di sebelah-sebelahnya insangnya. Ikan remora mendapatkan makan dan juga aman dari gangguan ikan besar lainnya. Yang ketiga, parasitisme. Parasitisme itu yang satu untung, yang satu rugi. Contohnya adalah benalu dengan inangnya. Itu adalah satu untung, satu rugi. Terus kutu anjing dengan anjing. Nek manusia punya kutu, ya kutu manusia dengan manusia. Itu kan yang satu untung mendapatkan keuntungan, yang satunya rugi. Benalu juga sama, yang satunya untung, benalunya untung, hidupnya sejahtera karena menyerap makanan, dan yang selanjutnya tanaman inangnya itu rugi. Ya, Anda termasuk yang mana? Nek misalnya berhubungan dengan temannya termasuk mana? Mutualisme, komensalisme, atau parasitisme. Nah, itu adalah tentang pola interaksi di ekosistem. Selanjutnya adalah tentang rantai makanan dan piramida ekologi. Ada tuh rantai makan. Rantai makan itu pengertiannya adalah makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Misalnya, contohnya adalah padi dimakan burung, burung dimakan burung lebih besar lagi, dimakan elang, elang nanti mati, diurekan, dimakan bakteri, cacing tanah dan sebagainya. Cacing tanah dan sebagainya nanti unsur haranya diserap oleh padi atau oleh rumput, seperti itu. Ada beberapa macam, yaitu adalah rantai makanan rumput. Nah, jadi pertama itu rumput dimakan belalang, atau rumput dimakan kambing, atau rumput dimakan apa. Terus urutannya satu urutan. Yang kedua, rantai makanan detritus. Rantai makan detritus itu adalah sersah dimakan cacing, cacing dimakan ayam, ayam dimakan manusia, manusia mati dimakan cacing lagi. Walaupun cacingnya berbeda dengan cacing yang dimakan ayam tadi ya. Siklusnya seperti itu. Jadi itu namanya rantai makanan detritus. Jadi dari sersah dimakan cacing, ya nanti ayamnya kura-kura dapat cacing, ayamnya dimakan manusia, manusianya mati dimakan lagi oleh cacing tanah. Oke, seperti itu. Terus ada namanya jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam suatu jaringan yang banyak.
Jadi satu sumber makan bisa dimakan banyak sekali. Misalnya padi bisa dimakan emprit, burung pipit ya, bisa burung, bisa dimakan manusia, bisa dimakan ayam, bisa dimakan belalang kan. Dalam satu ya itu nanti belalangnya dimakan katanya dimakan ularnya dimakan elang misalnya. Manusia dimakan padi langsung dimakan manusia. Terus manusia mati. Padi dimakan tikus dimakan burung hantu atau dimakan ular dan sebagainya. Ular dimakan elang. Itu adalah namanya jaring-jaring makanan. Itu adalah peristiwa makan yang dimakan dalam suatu jaringan yang banyak sekali. Yang adalah piramida ekologi. Itu adalah gambaran menunjukkan struktural tropik atau fungsi tropik. Nah, nanti selanjutnya kalau mau lebih mendalam silahkan cari di internet atau di buku Pak B. Ini ada bukunya seperti ini, atau di buku Erlangga juga ada tentang piramida ekologi. Ada 3 macam piramida. Yang pertama adalah piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Kalau piramida jumlah itu adalah jumlahnya, mesti yang paling bawah, tropik yang paling bawah, tingkat yang paling banyak. Contohnya rumput itu kan ribuan, bahkan ratusan ribu dimakan herbivora. Herbivora kan juga banyak dimakan karnivora dimakan omnivora. Terus sampai tingkatan yang paling tinggi, sampai puncak piramida. Biasanya puncak piramidanya paling sedikit. Sama dengan manusia di rumah kan, strata manusia di rumah kan juga sama. Orang yang paling kaya berapa? Ya paling sedikit, yang paling banyak kan yang rata-rata, yang super tidak kaya. Oke ya, seperti itu. Terus yang biomasa biasanya masanya paling banyak di bawah. Biomasa rumput itu luar biasa. Dimanfaatkan hanya beberapa saja. Nanti misalnya kambing kan makan rumput kambing dimakan manusia kan nggak semua dimakan. Nah, kambing juga tidak semua makan rumput, misalkan dari akar, batang, sampai daunnya, sampai kan nggak dimakan, hanya makan yang beberapa. Manusia juga sama, memakan kambing juga tidak semua dimakan, bulunya sebenarnya enggak, makan dagingnya, tulangnya juga kan enggak kan, makan dagingnya saja, daging kulitnya saja. Lanjut, masanya akan semakin lama semakin kecil. Jadi energi, yaitu aliran energi. Karena energi adalah sifat energi adalah tidak bisa ditambah, bisa dihilangkan, hanya bisa mengalir dan ditukar saja. Oke, yang terakhir adalah siklus biogeokimia. Nah, ini ada 4 siklus, yaitu siklus karbon, siklus fosfor, siklus nitrogen, siklus air. Nah, ada siklus-siklus seperti itu, silahkan Anda pelajari, tidak disampaikan di sini. Pelajari, nanti banyak sekali muaranya. Anda punya HP, Anda punya gadget, mudah sekali untuk mendapatkan itu. Yang penting adalah kuncinya adalah semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk memperbaiki diri, semangat untuk mempersiapkan masa depan. Biar besok suatu saat Anda yang menerangkan dari Pak B ini ada yang jadi dokter ya. Karena ada juga, sekarang sudah ada murid Pak B yang dulu jago olimpiade, sekarang ada juga yang sekarang lagi dokter. Pak B baru dengar dulu sekolah di Stemba, terus kuliah di Undip, S1, S2, sekarang lagi S3. Ada juga yang dulu kuliah di sekolah di Stemba, S1-nya di UNS, S2-nya di Inggris, S3-nya di UNS dan di Jepang. Nanti kalau mau nanya namanya silahkan komen di bawah ini. Oke, seperti itu ya. Nanti tugasnya pasti kasih tugas itu di slide video selanjutnya. Oke, semoga sukses, tetap menjaga kesehatan. Kalau tayangan ini atau materi ini bermanfaat, silahkan kasih like, subscribe, dan komen. Biar Pak B semakin semangat untuk transfer ilmu untuk kemajuan anak negeri. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Semoga sukses.